Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici Sotihatu Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik beserta keluarga selalu sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi sama Cici Selfie. Hari ini kita seperti biasa mau melaksanakan kebaktian online SMB Ananda Wihara Sasana Subasita. Gak kerasa ya adik-adik, sudah sekitar setahun lebih kita melakukan kebaktian melalui online. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi adik-adik harus tetap semangat mengikuti kebaktian online setiap minggunya. Karena Cici Koko setiap minggunya akan terus mengupload video untuk adik-adik. Oke, seperti biasa, kita akan memulai kebaktian online pada hari ini dengan membacakan parita dan bermeditasi. Hari ini akan membacakan parita adalah Koko Wisa. Adik-adik di rumah jangan lupa ikutan baca parita dan meditasi ya. Bagi adik-adik yang mempunyai buku parita, boleh dibuka buku paritanya. Bagi yang tidak punya, adik-adik boleh searching dan cari di internet biar kita bisa baca parita dan bermeditasi bersama-sama. Oke, langsung aja kepada Koko Wisa, dipersilahkan. Mari adik-adik, kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bhagawa. Penghormatan dimulai. Penghormatan selesai. Mari adik-adik, kita buka kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibawarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yasa camayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami.
Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana pathang bhanamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada pathang bhanamase. Parnatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadarthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan.
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyelingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wicca Carana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Sattha Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samici Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Artha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahunneyo Pahunneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasati. Sangha siswa Sambhagawa telah bertindak baik, Sangha siswa Sambhagawa telah bertindak lurus, Sangha siswa Sambhagawa telah bertindak benar, Sangha siswa Sambhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sambhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayan Saccakiriya Gathayo Bharnamase Natime Saranang
Buddhame saranang warang etena sacca wajjena sothite hotu sabbada nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacca wajjena sothite hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca wajjena sothite hotu sabbada. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Baik adik-adik, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi. Ambil sikap bermeditasi yang rileks, yang baik. Mata dipejamkan, tangan di atas pangkuan. Meditasi, kita mulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang
sesi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih kepada Koko Wisa yang telah memimpin Parita dan bermeditasi pada hari ini. Nah, Cici juga mau ngucapin terima kasih kepada adik-adik yang telah ikut membacakan Parita bersama Koko Wisa di rumah. Nah, seperti yang kita tahu, membaca Parita itu termasuk salah satu perbuatan baik ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap di rumah meluangkan waktu untuk membacakan Parita. Oke, nah abis ini kita mau ngapain ya? Pasti adik-adik udah pada hafal nih ya. Abis kita baca Parita dan meditasi, kita akan menyanyi. Nah, biar adik-adik nih nggak ngantuk nih pagi-pagi, biar adik-adik nanti tambah semangat untuk mendengarkan sharing pada hari ini. Oke, kira-kira adik-adik tahu gak nih siapa yang mau mimpin nyanyi pada hari ini? Kira-kira siapa ya? Hari ini yang mau mimpin adalah Koko Adit. Nah, siapa nih yang kangen sama Koko Adit? Oke, langsung aja kita mulai nyanyinya. Adik-adik di rumah kalau bisa ikutan nyanyi juga ya, biar nanti adik-adik semangat dalam mengikuti kebaktian online ini. Oke, langsung aja kepada Koko Adit, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Koko, Namo Buddhaya, Soti Hoto. Gimana nih adik-adik kabarnya? Sehat selalu kan? Sip ya, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya, sampai COVID nih selesai. Oke. Nah, hari ini Koko ingin membawakan lagu judulnya Sungguh Indah. Oke, yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
sesaat saja. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Nah, oke adik-adik. Oke, selesai lagu dari Koko. Jadi sungguh indah bila hidup saling mencinta. Oke, itu tuh lagunya bagus tuh. Oke adik-adik ya, nanti dengerin yang suara asli penyanyi aja ya. Suara Koko agak kurang. Oke, bye-bye adik-adik. Terima kasih Samudi SD Koko. Namo Buddhaya. Soti Hotu. Bye-bye. See you next time. Oke, terima kasih kepada Koko Adit yang telah memimpin nyanyi pada hari ini. Nah, gimana nih suara Koko Adit adik-adik? Bagus banget kan? Nah, iya dong pastinya biar adik-adik di rumah nggak ngantuk dan makin semangat untuk mengikuti kebaktian online pada hari ini. Oke, langsung aja seperti biasa sehabis kita menyanyi, kita akan memasuki ke isi sharing pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini yang mau isi sharing adalah Cici Sila. Adik-adik ada yang masih ingat gak nih Cici Sila yang mana? Nah, Cici Sila ini dulu aktif banget di sekolah minggu SMP Ananda Wihara Sasana Subasita. Nah, tapi hari ini Cici Sila mau isi sharing kepada adik-adik. Adik-adik di rumah jangan lupa dengarkan dengan baik ya. Hari ini Cici Sila akan membawakan suatu cerita. Nah, adik-adik di rumah dengarkan dengan baik. Pasti ceritanya ini seru banget nih adik-adik. Nah, langsung aja kita persilahkan untuk Cici Sila untuk sharing pada hari ini. Pada Cici Sila dipersilahkan. Terima kasih Cici Selvi. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Semoga dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Adik-adik, hari ini Cici Sila mau membawakan sebuah kisah Jataka. Ada yang tahu apa judulnya? Ya, betul sekali. Judulnya adalah Munika Jataka. Nah, ada yang udah pernah dengar belum nih ceritanya tentang apa ya? Kalau lihat di gambar, ada 2 ekor sapi. Kira-kira siapa ya Munika itu? Dan ngapain ya Munika itu? Yuk kita sama-sama dengarkan dan simak cerita berikut ini. Munika Jataka. Sebelum kita mendengarkan kisah ini, yuk sama-sama berkenalan dengan siapa saja sih yang ada di cerita ini. Nah, adik-adik, di cerita ini kita memiliki 3 ekor hewan yang menjadi tokoh utamanya, yaitu si kakak sapi bernama Mahalohita, adik sapi bernama Chula Lohita, dan seekor babi yang bernama Munika. Pernahkah adik-adik mendengar kisah ini? Yuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan kisah ini. Kisah ini menceritakan tentang suatu waktu di mana Brahmadatta memerintah Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor sapi jantan yang bernama Mahalohita. Ia tinggal di tanah milik seorang penjaga desa bersama adiknya Chula Lohita.
Nah, Mahalohita dan Culalohita ini sering membantu si penjaga desa untuk melakukan pekerjaan tarik-menarik. Si penjaga desa ini memiliki seorang anak perempuan yang telah dilamar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tinggal di kota. Orang tua gadis itu berniat untuk menyediakan makanan pilihan bagi para tamu undangan pernikahan putri mereka. Sehingga ia mulai menggemukkan seekor babi bernama Monika. Melihat hal itu, Culalohita berkata kepada kakaknya, semua barang yang harus ditarik untuk keperluan rumah tangga ini selalu dilakukan oleh aku maupun kamu. Namun, semua usaha kita hanya dihargai dengan memberikan sedikit rumput dan jerami sebagai makanan kita. Sementara babi itu diberi makan nasi. Apa ya yang menyebabkan dia mendapatkan makanan seistimewa itu? Mahalohita, kakaknya yang bijaksana, berkata kepada adiknya, "Adikku, jangan iri padanya. Ia hanyalah seekor babi yang sedang menikmati makanan terakhirnya. Ia mendapatkan makanan seperti itu karena ia akan dijadikan makanan pembuka untuk para undangan saat pernikahan putri mereka. Hanya itu alasan mereka memberikan manfaat seperti itu kepada babi tersebut. Tunggulah beberapa saat lagi hingga tamu-tamu berdatangan. Maka kamu akan melihat babi itu berakhir dalam 4 potong sesuai dengan jumlah kakinya. Ia akan diproses menjadi kari." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia mengulangi syair berikut ini. "Maka jangan iri pada Monika yang malang. Itu adalah makanan terakhir yang sedang ia nikmati. Dedakmu yang sederhana ini mengandung janji dan jaminan akan hari-hari yang masih panjang." Tidak lama kemudian, para tamu undangan pun tiba. Lalu, Mahalohita bertanya, "Apakah kamu melihat Monika, adikku?" Culalohita kemudian menjawab, "Saja aku melihatnya, kakak. Pesta yang diselenggarakan dari daging Monika. Makanan sederhana seperti yang kita makan lebih baik 100 kali. Tidak, 1000 kali, walaupun itu hanya rumput dan jerami dan dedak. Karena makanan kita tidak akan membahayakan jiwa kita dan merupakan sebuah janji bahwa hidup kita tidak akan dipersingkat." Nah, adik-adik, ternyata walaupun Monika dikasih makanan yang enak, pada akhirnya Monika telah dimasak berbagai jenis makanan untuk disajikan kepada para tamu. Nah, teman-teman, apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yuk, share jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Nah, jadi begitu adik-adik ceritanya. Ya, sekarang adik-adik udah tahu kan siapa sih Monika itu? Ya, bukan si 2 ekor sapi ini ternyata. Ya. Nah, adik-adik, di cerita tadi diceritakan bahwa Bodhisatta pernah terlahir menjadi Mahalohita, si kakak sapi.
Nah, adik-adik ada yang bisa nebak nggak nih? Kira-kira waktu Bodhisatta terlahir jadi Mahalohita, siapa ya yang lahir jadi si Culalohita? Good job, betul sekali. Yang menjadi Culalohita adalah Bante Ananda. Jadi waktu Bodhisatta terlahir jadi Mahalohita, Bante Ananda terlahir menjadi Culalohita. Ya, Culalohita merupakan kehidupan lampaunya Bante Ananda. Nah, adik-adik, dari kisah Mahalohita, Culalohita, dan Munika ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Ya, betul sekali. Pertama, kita perlu mensyukuri apa yang kita punya, ya, apa yang kita dapatkan. Kedua, kita tidak perlu merasa iri hati dengan apa yang orang lain punya dan orang lain dapatkan. Nah, sebagaimana setiap kali kita kebaktian, kita baca parita, kita selalu merenungi bahwa semua makhluk memiliki karmanya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, bergantung pada perbuatannya sendiri, dan perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kita warisi. Jadi, apapun yang kita dapatkan, patut kita syukuri. Oke deh, adik-adik. Sekian cerita yang bisa Cici Sila sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Terima kasih adik-adik. Namo Buddhaya, Soti Hontu. Kepada Cici Selfie, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Cici Sila yang telah mengisi sharing pada hari ini. Gimana nih adik-adik ceritanya? Seru banget kan? Pastinya dong. Nah, semoga adik-adik yang telah mendengarkan cerita dari Cici Sila dapat mendapatkan banyak pembelajaran baik dari cerita tersebut. Nah, oke, kepada adik-adik juga yang masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, boleh tanya di kolom komentar di bawah atau DM ke IG SMB Ananda, atau bisa juga nih chat Cici Kokonya. Nah, pasti nanti Cici Kokonya bakalan jawab. Oke. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mengikuti kebaktian online pada hari ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus mengikuti kebaktian online SMB Ananda Wihara Sasana Subasita setiap hari Minggu pagi di YouTube Wihara Sasana Subasita. Oke, sekian kebaktian online pada hari ini. Terimalah salam Buddhis dari Cici. Soti Hatu, Namo Buddhaya. Mari adik-adik, kita tutup puja bakti ini dengan membacakan Parita Namakara Pata beserta artinya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namassami. Dhamma telah sempurna diwawarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.